Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Adi Gunawan, yang terhormat Bapak dan Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya Selina Eni, berada di kota Jakarta, mengucapkan selamat datang dalam acara yang diselenggarakan via Zoom Meeting siang hari ini, hari yang spesial, hari Minggu, tanggalnya pun cantik, tanggal 12, bulan 12, tahunnya 21. Oke, sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya menyampaikan bahwa boleh semua videonya dinyalakan, tapi audio mohon di off-kan dulu, kecuali nanti ada saya bicara dan Mas Adi selaku narasumber pembicaranya untuk di onin audio dan videonya. Pakaian dan lain-lain semua saya lihat sih udah rapi, siap untuk direkam videonya yang akan rencananya buat di-publish di Adi Gunawan Institute dan juga di YouTube channel. Luar biasa. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pak Adi Gunawan sudah sangat ngetop sih se-Indonesia, pendiri dan direktur dari Adi Gunawan Institute, sebuah lembaga pendidikan yang melayani klien tunanetra dalam berbagai usia dan berbagai kondisi. Ada yang tunanetra totally blind dan juga tunanetra low vision yang sudah mencakup di berbagai kota di seluruh Indonesia, maupun terakhir saya dengar sudah juga sampai ke Malaysia. Go internasional. Oke. Bapak Adi Gunawan siang hari ini bermaksud untuk meluncurkan dan meresmikan program baru literasi tunanetra Adi Gunawan Institute yang didukung oleh Hank International Foundation. Program baru ini bermaksud memberikan kesempatan kepada kita semua yang ada di sini untuk dapat terlibat dalam pembuatan konten tulisan di website Adi Gunawan Institute. Program literasi tersebut akan dijelaskan oleh Pak Adi Gunawan dan selanjutnya kita nanti akan dikasih kesempatan tersendiri mungkin untuk bertanya dan mendiskusikan hal tersebut kepada Pak Adi. Kepada Bapak Adi Gunawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Selina untuk pengantarnya dan pembukaannya. Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para rekan-rekan klien Adi Gunawan Institute yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, baik itu para klien dari kelas reguler, kelas beasiswa, dan juga pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh Adi Gunawan Institute. Baik, sebelum kita akan masuk lebih dalam, saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang program literasi tunanetra Adi Gunawan Institute. Pada sekitar tahun 2020, kita ada satu diskusi bersama dengan rekan-rekan dari Hank International Foundation, yaitu suatu lembaga nirlaba yang sudah bermitra dengan Adi Gunawan Institute cukup lama dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun juga kegiatan pembelajaran. Hank memberikan satu penekanan khusus bahwa Adi Gunawan Institute dinilai memiliki program yang revolusioner untuk memberikan kesempatan bagi para tunanetra untuk dapat belajar dan berkarya, secara khusus di bidang penerapan teknologi bantu. Di dalam perjalanan waktu, semakin perlunya terbukanya lapangan pekerjaan ataupun dunia karya bagi para tunanetra, Hank merespon apa yang disampaikan oleh Adi Gunawan Institute bahwa kesempatan demi kesempatan bagi disabilitas netra, baik itu
tunanetra total maupun low vision perlu dibuka seluas-luasnya. Untuk itu tercapailah suatu kesepakatan untuk membuat program literasi, di mana dalam program literasi tunanetra di Adi Gunawan Institute ini akan diberikan kesempatan kepada para tunanetra klien Adi Gunawan Institute untuk dapat belajar apa sih literasi itu dan bagaimana kita bisa berkarya melalui dunia literasi tersebut. HED memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai program ini dengan dukungan finansial dari HEN melalui serangkaian kegiatan webinar yang telah dilakukan selama tahun 2020 dan awal kegiatan mereka juga pada tahun 2021. Dan karena satu dan lain hal, akhirnya program ini bisa kita luncurkan pada bulan Desember ini tahun 2021. Dan harapannya program ini akan menjadi suatu awal yang baik dan bisa kita laksanakan, dan harapannya juga bisa menjadi wadah untuk kita bisa belajar. Itu yang pertama, untuk bagaimana tentang literasi dan apa itu literasi dan bagaimana cara membuat program atau membuat hasil karya literasi yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yaitu melalui dunia tulisan. Dan nantinya hasil karya kita yang sudah memenuhi standar dan juga beberapa poin-poin yang sudah kita tetapkan dari Adi Gunawan Institute akan dipublish di website Adi Gunawan Institute, yaitu www.adigunawaninstitute.com. Di sini teman-teman bisa belajar bagaimana sih membuat konten, dan nantinya akan juga membuat karya tulis yang akan langsung dipublish di website tersebut. Sebagai informasi juga, terlepas dari program ini, rekan-rekan semua bisa membaca seluruh informasi yang ada di website Adi Gunawan Institute, baik itu informasi tentang artikel-artikel yang ada, setiap ulasan-ulasan acara yang dilaksanakan Adi Gunawan Institute, dan bagaimana kepenulisan-kepenulisan yang ada di website Adi Gunawan Institute, serta kaidah-kaidah yang tercantum di dalamnya. Teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri. Selain juga nanti kita dengan berjalannya program ini, kita akan memberikan pendampingan dan juga kita akan ada diskusi dalam untuk saling belajar, saling memberi informasi. Singkatnya, program ini adalah dibuat untuk kita bisa belajar tentang literasi, kepenulisan, dan yang kedua adalah kita akan bersama-sama untuk membuat suatu karya tulis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Keuntungan dalam melakukan kegiatan literasi atau memproduksi konten ataupun tulisan, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh kita para visual impairment atau orang dengan hambatan penglihatan antara lain. Yang pertama adalah pekerjaan ini sangat akses dengan teknologi bantu yang kita miliki, baik itu teknologi pembesaran ataupun screen reader. Selanjutnya, kita bisa mengerjakan secara remote ataupun berada di rumah tanpa harus kita pergi ke kantor. Semua dapat dilakukan secara online, secara daring, melalui komputer kita ataupun melalui ponsel yang kita miliki. Selanjutnya adalah dengan mempelajari dunia literasi ataupun tulis-menulis, membuat kita menjadi lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih beragam, cakupan sudut pandang kita menjadi lebih general. Selanjutnya, kita akan terlatih menjadi orang-orang yang sistematis, orang-orang yang kritis, orang-orang yang produktif, dan tentunya adalah orang-orang yang solutif, sehingga itu membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas soft skill yang makin berkembang. Untuk itulah program ini diadakan, dan semoga program ini bisa menjadi tempat pembelajaran bagi kita dan tentunya tempat untuk kita dapat berkarya. Pada akhir kata, saya sangat mendukung, saya sangat mendorong, dan tentunya saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan untuk menyukseskan program literasi ini, dan tentunya ini adalah awal, dan tentunya akan ada kelanjutan-kelanjutan dari setiap program-program yang akan kita adakan. Dan harapan saya adalah mari sama-sama kita sukseskan program ini dari kita dan tentunya untuk kita. Terima kasih, saya Adi Gunawan, saya kembalikan kepada Ibu Selina sebagai MC dan moderator.
Terima kasih. Program ini sangat menarik dan menantang, membuka peluang dan kesempatan berkarya, mengaktualisasikan diri, dan juga siapa tahu bisa menjadi penulis profesional, bisa mendapatkan pencaharian dari situ, menjadikan suatu mata pencaharian yang memang salah satunya ini mampu untuk dikerjakan oleh tunanetra low vision maupun tunanetra. Selanjutnya kita akan masuk ke puncak acara untuk peresmian. Peresmian ini akan dibuka oleh Pak Adi Gunawan sendiri. Oke, peresmian program Pak Adi Gunawan. Bisa dengar saya? Halo? Ya, baik Ibu. Ya. Baik. Pada hari ini, hari Minggu, 12 Desember tahun 2021, saya Adi Gunawan dari Adi Gunawan Institute menyatakan untuk program literasi tunanetra di Adi Gunawan Institute yang didukung oleh para mitra yaitu Hand International Foundation, saya nyatakan resmi dibuka. Kita beri aplaus, buka audio ya. Luar biasa, sukses. Baiklah, semoga peluncuran ini dan berjalannya program ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat, memberikan inspirasi buat kaum tunanetra secara khususnya, dan siapa tahu gaungnya juga bisa didengarkan oleh masyarakat umum. Sehingga dukungan dan support dari berbagai kalangan di masyarakat bisa terus berdatangan untuk kita semua. Baiklah, mungkin ke sesi berikutnya adalah kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, kita persilakan. Saat ini sudah bergabung Bu Tere juga, yang dinanti-nanti dari tadi. Halo Bu Tere. Halo juga Bu Selina. Ya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Di kolom chat saya periksa sih belum ada. Boleh juga kalau yang mau bertanya boleh menyalakan speakernya, audionya. Sehingga bisa diajukan secara lisan juga boleh. Saya mau bertanya, Mbak Bu Sherina. Ditujukan ke Pak Adi ya. Ya, ke Pak Adi. Oke. Ya. Ya, silakan. Ini audio saya sudah nyala ya? Ya, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa Aspin. Ya. Ya, oke. Oke, baik. Saya mau bertanya ya, Pak. Konten apa yang perlu saya tulis, Pak? Kayak misalnya, bolehkah seputar kesehatan atau inspirasi lainnya? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Saudara Aspin untuk pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu Ibu Selina. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi. Boleh. Ya, dipersilakan. Saya juga mau nanya, Ya, Pak Adi, ya, untuk proses pelaksanaannya gimana ya Pak untuk literasinya? Maksudnya Ya. prosedur, prosesnya. ya, Makasih Pak. ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Coba saya langsung jawab ya, Ibu Selina.
Kita dua-dua dulu. Baik. Ya, yang pertama adalah konten. Konten apa yang bisa kita buat dalam program ini? Nah, untuk konten kita bisa berpatokan kepada kategori yang tertera pada website Adigunan Institute. Yang pertama adalah motivasi dan inspirasi. Jadi kita bisa membuat konten-konten atau tulisan yang bisa memberikan motivasi kepada para pembaca. Baik itu sesama visual impairment atau orang-orang dengan hambatan penglihatan, dan juga kepada masyarakat luas. Kita bisa memberi inspirasi dari kehidupan kita yang positif, kehidupan kita yang produktif, dan seluruh perjalanan kehidupan kita yang inovatif. Jadi bukan kita menulis cerita-cerita yang mendatangkan urean air mata, ya, tangis Bombay, tetapi adalah inspirasi. Nah, untuk contoh-contohnya nanti rekan-rekan bisa membacanya di kategori Motivation and Inspiration di website Adigunan Institute. Di situ ada contoh-contohnya adalah manfaat komputer bicara bagi para tunanetra. Lalu juga ada, kalau tidak salah, beberapa artikel yang lama yang dulu pernah dibuat adalah menjadi tunanetra bukan akhir dari segalanya. Nah, misalkan begitu. Nah, jadi sebelum nanti saudara Aspin dan rekan-rekan semua memproduksi konten, kita akan terlebih dahulu melakukan riset atau boleh membaca dulu. Jadi sebelum menulis, kita sarankan untuk membaca terlebih dahulu. Silakan dibaca semua kategori yang ada di motivasi dan inspirasi atau motivation and inspiration. Jadi itu dulu yang mungkin paling sederhana ya. Kita akan coba masuk kepada poin motivasi dan inspirasi. Itu yang paling sederhana. Atau kategori yang kedua, yaitu adalah berita atau news. Nah, kalau berita atau news itu perlu memberikan informasi secara rinci dan ilmiah gitu ya. Nah, disarankan memang bukan informasi seperti umum tadi, saudara Aspin, yaitu misalkan kesehatan, tidak. Tapi hal-hal yang terkait dengan dunia disabilitas netra atau dunia tunanetra. Jadi beritanya itu lebih kepada bagaimana kita para tunanetra yang sekarang ini bisa mungkin melakukan sesuatu secara edukatif, prinsip-prinsip yang mungkin bisa ditularkan ke masyarakat gitu ya. Tetapi memang tidak terlalu tajam seperti motivasi dan inspirasi begitu ya. Nah, nanti contoh-contohnya ada di artikel berita. Nah, salah satu nanti yang akan kita publish di artikel atau kategori berita adalah hasil karya tulisan dari saudara Andi Zulfajrin Syam ya, yang sudah ditulis dan sudah dipersiapkan untuk melaunching acara kita atau melaunching program ini, dan sudah selesai diedit dan sudah selesai melalui meja redaksi dan akan dipublish di website kita dalam beberapa waktu mendatang. Jadi di dalam berita itu atau news kita akan tekankan kepada satu edukasi gitu ya, satu edukasi gitu. Memang kita khususkan, jadi bukan kita berita-berita liputan gitu, memang bukan. Tetapi news dalam artian kabar, informasi yang bisa dibaca oleh khalayak begitu ya. Lalu juga yang ketiga adalah acara atau event. Nah, sifatnya acara ini adalah reportase, kegiatan atau liputan dari setiap kegiatan-kegiatan Adigunawan Institute. Termasuk acara hari ini juga bisa. Jadi kalau teman-teman memiliki kemampuan dalam membuat tulisan reportase, itu nanti kita akan beri kesempatan untuk meliput acara ini yang kita adakan hari ini, dan nanti akan dipublish pada kategori event gitu ya, event yang ada di website seperti itu. Jadi ketiga kategori dasar itu yang akan menjadi patokannya. Nah, nanti untuk detailnya, untuk prosesnya itu nanti akan saya jawab pada poin yang kedua ya, dari prosedur yang ditanyakan oleh Ibu Melisa. Untuk poin pertama itu, jadi kategorinya hanya 3 saja. Nah, sekarang untuk prosedurnya, untuk pelaksanaannya seperti apa? Nah, yang pertama kita adakan launching seperti ini dan juga diskusi serta pengantar ya, dan poin-poin yang saya sampaikan terkait dengan kategori apa saja yang bisa diisi, itu yang pertama. Nah, yang kedua setelah ini
kita akan mendata kesiapan dari teman-teman pada hari ini yang sudah siap ya. Kita akan data per nama dan nanti teman-teman yang sudah siap selanjutnya akan kita bentuk dalam satu grup WhatsApp ya, di mana di dalamnya nanti kita akan berkoordinasi, kita akan berikan rincian-rincian prosedurnya seperti apa, cara pembuatan artikelnya nanti seperti apa, berapa paragraf ataupun berapa kata yang akan kita buat dalam satu kategori. Jadi secara detail Ibu Melisa nanti kita, dan teman-teman semua kita akan bahasnya di dalam grup WhatsApp tersebut secara teknis lebih mendalam gitu ya. Dan di dalam grup WhatsApp itu juga kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi teknik, cara-cara kepenulisan gitu yang bisa dibagikan. Dan nanti saya juga akan ada di dalamnya untuk juga memberikan tips dan juga membimbing serta memberikan arahan lebih lanjut. Tapi di dalam grup itu kita sifatnya adalah kita sama-sama saling berbagi, saling membangun, dan bisa saling bertanya. Nah, untuk pengiriman dan juga publikasi, nanti itu di tahap selanjutnya, nanti akan kita jelaskan lebih rinci di dalam grup tersebut. Jadi, pada hari ini sangat penting kesediaan teman-teman, karena siapa yang bersedia pada hari ini langsung akan kita data dan nanti akan langsung kita proses, nomor dari teman-teman akan langsung kita masukkan ke dalam grup WhatsApp. Untuk tim literasi Adi Gunawan Institute. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Adi. Ya, baik, sama-sama. Apakah ada rencana untuk mempublish misalnya satu tulisan, maaf nih saya lihat, Ya. saya boleh bertanya ya. Silakan Ibu. Adakah wacana ini perlu disusun untuk misalnya programnya adalah misalnya 1 bulan 1 tulisan minimal untuk dipublishkan. Mohon Dan sedikit pengerjaannya diulang. apakah boleh kelompok? Karena kan mau dibuat grup. Jadi kerja rame-rame, mungkin 2 orang, bisa lebih. Kolaborasi ceritanya. Ya, baik. Baik, coba saya tanggapi ya, Ibu. Ada wacana kita akan karena memang kita akan sesuaikan ya nanti lebih detailnya kita akan rencanakan dalam 1 bulan kita akan memproduksi sekian artikel gitu ya. Mungkin kita akan pisah entah dalam 1 bulan itu kita akan buat 2 atau 4 artikel dengan masing-masing penulis gitu ya. Masing-masing orang akan memproduksi masing-masing dalam 1 bulan itu bisa 1 atau 2 artikel. Tetapi ini sekali lagi masih dinamis ya, karena sifatnya adalah kita akan memberikan kesempatan ini untuk belajar. Jadi kita akan belajar. Jadi kita masih belum dalam target production sebagai media production gitu ya, yang teman-teman sudah harus sudah siap dalam produksi konten. Tapi kita di sini belajar bersama. Kita akan coba mengikuti. Kalau memang kita punya target seperti itu, tapi kalau seandainya di dalam perjalanan kita masih dinamis dan perlu proses untuk detail dan pembelajaran, tidak apa-apa, kita akan mengikuti dinamikanya. Bisa 1 bulan 1 artikel, 1 bulan 2 artikel, itu pun sangat cair, sangat dinamis. Nah, terkait dengan pengerjaan, apakah bisa berkolaborasi? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi kita akan nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut apakah memang nanti kolaborasinya itu berpasangan 2 orang saling melengkapi, atau 1 orang tapi dibangunkan support system. Jadi 1 orang dengan tim support di belakangnya yang membimbing, membantu gitu. Karena kalau seandainya kita nanti menulis 2 orang satu artikel lebih dari 1 orang itu marwah dari tulisan itu, inti dari tulisan tersebut itu akan sedikit berbeda begitu ya. Misalkan si A mengerjakan paragraf 1, si B mengerjakan paragraf 2. Nah, itu nanti akan tata bahasanya
informasi yang tersirat gitu ya, tersirat dari tulisan itu akan berbeda. Nah, nanti kita akan coba lihat kalau memang memungkinkan bisa, tentu ada standarisasi yang akan kita buat. Kalau seandainya memang perlu, kita gunakan sistem tadi, support system. Jadi nanti kita yang sudah dapat dikata mungkin lebih dahulu mengerti tentang literasi, yang sudah terbiasa menulis seperti saya, Mas Andi Zulfajrin, itu bisa sedikit memberikan clue, memberikan poin-poin gitu ya. Nah, nanti selebihnya teman-teman yang akan belajar untuk mengeksplor diri gitu ya. Nanti kita akan beri tipsnya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga program literasi itu, dunia literasi itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting kuncinya cuma satu, kita membaca, lalu kita mengerti isi dari apa yang kita baca, lalu kita mulai untuk menulis begitu. Nanti kita akan dampingi seperti itu. Kita belajar bersama-sama begitu. Jadi Bu Selina dan rekan-rekan semuanya tidak perlu waduh nanti bagaimana ya, nggak apa-apa, kita bisa nanti pelan-pelan, karena kami dulu juga begitu pada awalnya gitu. Pada awalnya kita belajar dulu gitu ya. Nah, karena kan sekarang sudah ada kaidah-kaidahnya dalam membuat tulisan, itu sudah cukup mudah begitu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain? Beri kesempatan. Iya, Bu Sherina, saya mau tanya lagi, Bu. Baik, Ke Pak Adi ya. Adi. Ya, ya. Oke, begini Pak, kapan rencananya saya itu bisa menulis konten tersebut? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Saudara Aspin. Secepatnya, Saudara Aspin, nanti setelah di grup di WhatsApp sudah selesai, jadi nanti di situ akan diinformasikan untuk poin-poinnya. Nah, nanti setelah dari grup WhatsApp itu nanti akan ditunjuk, gitu ya, masing-masing akan ditunjuk yang sudah siap, gitu ya, yang sudah siap nanti akan langsung ditunjuk untuk membuat konten, gitu. Jadi secepatnya setelah acara launching ini, lalu selanjutnya pembentukan grup, lalu diskusi. Nah, lalu setelah itu persiapan, maksud saya persiapan. Nah, nanti kalau sudah siap, nah nanti akan ditunjuk begitu. Jadi nanti kalau Saudara Aspin sudah siap mengikuti prosedur yang ada di grup WhatsApp yang akan nanti kita akan adakan. Nah, kalau sudah siap, langsung kita akan beri tugas untuk membuat konten. Begitu ya, Saudara Aspin? Sudah siap kira-kira nantinya? Ya, saya sih siap-siap saja, Pak. Tapi saya tinggal menunggu perintah dari komandannya saja. Ya, berarti nanti mengikuti semua prosedur yang ada di grup WhatsApp yang akan kita bentuk setelah hari ini ya. Iya, betul. Oke. Ya, baik. betul. Ya, baik. Mungkin ada yang bisa sharing kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin ada yang bisa sharing, kasih masukan, tips, dan lain sebagainya. Atau ada yang bisa menceritakan apakah semasa sekolah dulu atau belum lama ini atau di masa lalu pernah ikut lomba penulisan. Ada yang pernah ikut lomba? Nggak usah menang sih, nggak ditargetkan kompetisi kita. Halo? Ya, Ya. Mohon izin sharing dikit, Bu ya. ya, Mas Fasri mau sharing, silakan. Mau sharing dikit. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali.
Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, sedikit mengutip kata-kata Mas Adi tadi bahwa literasi sebenarnya tidak susah. Literasi hanya karena kita sering membaca. Jadi, sedikit sharing saja teman-teman. Tahun 2020 itu kan ada ada lomba TIK dari Kementerian Informasi, di mana intinya di situ juga nulis kan, membuat konten kayak konten plan bisnis gitu. Dan ini mungkin juga salah satu berkat belajar di Adgona Institute juga soal Word dan lain-lain, masalah pengetikan di laptop. Akhirnya saya ikut lomba itu. Alhamdulillah untuk wilayah Sulsel saya juara 1, terus maju ke nasional itu dapat juara 2 nasional. Waktu itu saya dapat 13 juta hadiahnya dari provinsi dan nasional. Poinnya apa? Poinnya adalah teman-teman mungkin tidak bisa langsung memetik hikmah dari belajar menulis, tapi sering berjalannya waktu pasti ada momen-momen di mana teman-teman akan merasakan manfaat dari menulis itu, dan teman-teman nggak pernah duga itu bahwa ternyata sebesar ini dampaknya. Selain itu juga nulis juga bisa jadi bahan advokasi teman-teman, karena mungkin untuk mendemo itu sekarang sudah bukan zamannya lagi, dalam arti orang dulu mungkin ketika menyampaikan aspirasi harus demo. Kalau sekarang marilah kita menyampaikan aspirasi kita, marilah kita menuangkan inspirasi kita dan berkontribusi untuk perbaikan dunia inklusi dengan tulisan, dengan narasi-narasi yang konstruktif, edukatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Adi Gunawan, yang dimana ya kita harus belajar pastinya. Karena ketika orang-orang pintar itu bisa bernarasi untuk memojokkan disabilitas misalnya, ya kita pun sebagai disabilitas bisa membuat narasi yang menyanggah itu, bahwa kita disabilitas bisa bersuara, kita disabilitas berkarya, dan karya kita pun bisa diacungi jempol gitu loh. Itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan, dan saya juga bersyukur pernah belajar di Adgona Institute. Di sana kenal teman-teman yang lain lagi, dan juga di Adgona Institute paling tidak saya juga belajar tentang bagaimana memimpin organisasi. Itu hasil-hasil diskusi yang hasilnya tersirat sih ketika saya diskusi bersama teman-teman di Adgona Institute, dan utamanya bersama Mas Adi. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih sharingnya Mas Basrin. Bu, Mbak Melisa, pengen bicara apa nih? Ini banget yang menarik banget tadi pas Mas Andi itu ngomong, dia pengen tahu sih sebenarnya, karena kan literasi itu kan luas dan memang butuh penalaran dan kritis ya. Maksudnya manfaatnya itu tuh apa dari literasi, dan ya manfaatnya sih sebenarnya dia kan bilang pasti waktu kita nulis itu ada manfaat dari literasi itu sendiri kan, penulisannya. Baik. Ya, baik. Coba saya beri sedikit informasi. Tadi untuk pertanyaan untuk manfaat literasi ya, kalau nggak salah ya, Mbak Melisa ya. Manfaat itu sendiri ya, selain tadi kita bisa menulis, tapi ada manfaatnya sebenarnya apa begitu ya? Ya, tentu literasi ini sangat luas gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Fajrin. Dan sebenarnya salah satu manfaat dari literasi adalah ya hasil pencapaian yang Mas Fajrin tadi dapatkan ya, pengalaman, informasi, pengetahuan, tentu relasi gitu ya. Dan bahkan ketika dia mengikuti misalkan lomba gitu ya, mengikuti lomba, dan dia bisa berprestasi mendapatkan suatu
posisi atau kemenangan gitu ya. Dalam hal ini bukan soal posisinya tapi pencapaiannya. Nah, sebenarnya manfaat literasi itu secara sederhananya, dan ini sebenarnya pengalaman saya sendiri, adalah membuat kita itu menjadi lebih memiliki pengetahuan, memiliki daya berpikir, daya konsentrasi, daya analisa, ya, dan daya produktivitas yang tinggi gitu. Nah, bagi disabilitas penglihatan seperti kita, penting untuk kita itu mendapatkan literasi itu dengan cara-cara yang berbeda. Contohnya misalkan pengguna screen reader, dia harus bisa menggunakan screen readernya itu semaksimal mungkin untuk bisa membaca dengan efektif gitu ya, bukan membaca secara langsung gitu A sampai Z otomatis gitu, enggak, tapi dia harus bisa membolak-balik bagian-bagiannya seperti apa. Misalkan low vision juga dengan sistem pembesarannya dan juga durasi waktunya. Nah, di situ dibutuhkan untuk bisa timingnya pas untuk membaca, lalu bisa poin-poin apa yang tersirat. Dan sebenarnya kalau digali lebih dalam, Mbak Melisa dan rekan-rekan, literasi ini membuat kita memiliki konsep berpikir yang tertata, yang sistematis, dan itu akan sangat berguna ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, misalkan bekerja. Ya mungkin dapat dikata literasi ini menjadi side project atau program sampingan kita. Kita punya pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan ternyata itu dampaknya sangat luar biasa, dampaknya sangat membantu sekali. Kita menjadi orang yang teliti, fokus, kita bisa berpikir secara konstruktif, dan bahkan kita bisa memberikan suatu solusi. Kenapa? Karena di dalam literasi sendiri, kita membuat tulisan itu selalu ada kesimpulan, bukan? Selalu ada kesimpulan. Nah, di dalam poin kesimpulan itu selalu ada solusi, selalu ada poin-poin yang bisa dipetik. Itu sebenarnya kita sedang dilatih untuk berpikir solutif, untuk menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang ada. Jadi manfaatnya sangat besar sekali, tergantung bagaimana kita bisa memetik dari apa yang kita pelajari, seperti itu. Nah, secara khusus kita juga bisa bekerja di bidang dunia kepenulisan. Tentu sekarang sudah cukup banyak ya, sudah sangat banyak tempat yang menyediakan hasil karya kita, dan mudah-mudahan dengan launching program Literasi Adi Gunawan Institute ini bukan hanya sekedar tempat kita untuk belajar, tapi ke depan bisa kita buat bersama menjadi suatu industri, ataupun mungkin bukan industri ya, mungkin suatu media ya, satu media informasi yang bisa menerima hasil karya teman-teman ini, dan tentunya ada nilai ekonomis yang bisa didapatkan dari situ. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Waktu menunjukkan pukul 13.54, masih ada waktu 5 menit sampai 20 menit ke depan. Masih ada yang mau manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan? Bu Sherina, permisi, saya mau sharing sebentar ya. Boleh. Kalau mau Ya. sharing, nggak boleh. Ya, saya ini belajar ponsel bicara itu sekitar bulan apa ya? Pokoknya sekitar tahun 2019. Nah, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan untuk, maksudnya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari ponsel bicara. Manfaatnya apa? Satu, saya bisa mencari informasi dari internet, misalnya dunia kesehatan, dari pokoknya, dan juga saya bisa memasang suatu aplikasi. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada telepon masuk, ada WA-nya jam segini. Jadi saya tahu, ini dari siapa. Nah, kalau saya dapat pesan dari nomor nggak dikenal, langsung tanpa berpikir panjang saya blokir nomornya. Wow. Gitu. Belum punya nomor saya kan tiba-tiba saya telepon diblokir dong. Nah, iya, kadang itu ada pesan masuk, misalnya kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat apa.
diskon, misalnya 25% dari ini. Oh, dari nomor ini. Wah, langsung tanpa berpikir panjang, blokir aja nomornya daripada saya kena tipu. Daripada Jadi, iya, jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari ponsel bicara tuh. Apalagi dalam hal menulis. Wah, dan menulis itu saya menggunakan, kalau saya menggunakan dua tangan ini rasanya kayak agak sulit. Tapi kalau satu tangan tuh lumayan cepat gitu. Soalnya saya belum terbiasa dua tangan, jadi saya pakai satu tangan. Dan biasanya nih kalau saya nulis kan pakai keyboard Samsung yang bunyi tek 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 itu. Nah itu sekarang nggak, saya pasang aplikasi namanya Gboard. Nah Gboard ini apa sih? Gboard itu keyboard pengetikan multibahasa. Jadi bisa dibuat pengetikan bahasa apa tapi ya tulisannya tetap Indonesia gitu aja. Dan pasang juga keyboard apa? sendiri extension atau langsung dari HP? Kalau sampai dua Saya tangan pasang dari ngetik. saya pakai satu tangan, jadi HP saya pegang tangan kiri, dari telunjuk tangan kanan saya nulis, saya ngetik gitu. Pakai jempol atau telunjuk? Telunjuk, Telunjuk pakai jari ya. telunjuk saya kalau ngetik itu. Iya. Kalau anaknya saya pakai jempol, cepat jempol. Kalau Oh. saya juga telunjuk. Kalau Mbak Oh. Melisa ngetik Ya. dengan telunjuk atau jempol? Kalau di HP. Ya, Tunjuk. Telunjuk juga ya. Oh, saya pikir tadi Ah. cuma saya aja. Di keluarga cuma saya yang ngetik pakai telunjuk. Ternyata di sini banyak teman-teman yang ngetik dengan telunjuk. Ada temennya. Ya, saya juga ini baru-baru ini kan Pak Adi memberikan saya aplikasi pembaca buku, aplikasi pembaca uang. Wow. Tapi aplikasi pembaca uang itu nanti saya pakai setelah saya dapat uang sendiri. Dan aplikasi pembaca buku namanya Sullivan Plus ini membaca foto. Nah, kemarin ini baru-baru ini kan saya beli kayak pulsa, kayak token listrik itu kan dikasih nomornya. Saya bisa membaca dari Sullivan. Nah, tiba-tiba Sullivan ini padahal ya jarang saya pakai, kan mestinya kan berfungsi ya. Sullivan itu berfungsi dengan baik. Walaupun itu jarang saya pakai ya, karena saya sendiri juga nggak ada waktu membaca buku. Saya seringnya membaca Alkitab. Wow. Baca Alkitab jadi- online bisa kan ya? Langsung dari bisa. screen reader. Nggak usah pakai aplikasi tertentu lagi, talkback aja ya. Talkback aja, iya, betul. Dan ini Sullivan Plus ini kan saya sering gunakan untuk membaca token, untuk membaca nomor HP, misalnya nomor HP siapa gitu. Lah itu tiba-tiba nggak bisa berfungsi, terus tiba-tiba muncul kata apa itu. Ya sudahlah, saya putuskan untuk membuang aplikasi ini sementara. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Bingung saya sampai itu. Aduh, sudah nggak tahu lah. Dan juga saya ini kan hobinya mendengar suara binatang nih. Jadi saya cari di internet itu suara binatang gitu. Oh, suara apa? Burung? Atau Ya, seperti itu. Seperti itu contohnya. wah, Dan bisa juga mendapatkan saya ini pengetahuan dan hiburan. hiburan juga. Kalau di Google Play Store itu, saya pernah utek Google Play Store itu saya memasang sebuah aplikasi kalkulator. Oh iya, ada. Kalkulator ada, dan lagian ada kalkulator yang digitnya banyak sampai berapa itu, sampai Ya, 300 oke. berapa itu, bisa baca Baik. semua. Mungkin Baik. ya, baik. Terima kasih. Makasih sharingnya. Luar Ya, biasa terima kasih. pembelajaran di Agi ya ini. Ya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke. Oke, Mas terima Pasrin, kasih. makasih. Mas Pasrin masih ikut bergabung mendengar? Ya Ibu, masih Ibu. Mungkin ada masukan Halo? sebelum ada penutupan, karena kalau tidak ada Halo? pertanyaan dan sharing lebih lanjut, bisa dengar? Ya, apa? Maaf Bu, Ibu kenapa?
Mungkin masih Ya, mau halo. mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kalau enggak, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi penutupan. Saya rasa cukup, Bu. Cukup ya. Heeh. Ya. Kalau demikian, terima kasih atas kehadirannya Mas Astin, Mas Pastrin, Mbak Melisa. Saya selaku moderator mewakili Pak Adi Gunawan menyampaikan terima kasih, tetap semangat. Mbak Tere tadi bergabung sebentar saja ya, kelihatannya sudah quit keluar. Saya sempat chat beliau tapi belum ada respon balik. Apakah kita mau ngambil sesi foto bersama lagi? Tadi sih sudah tanpa Mbak Tere. Kita berlima nih tadi sudah foto. Tapi nih tadi sempat masuk Mbak Tere, dia nggak buka kamera, nggak buka video, jadi juga nggak kedapet fotonya sih. Mungkin demikian saja, nggak ngambil sesi foto kembali, Pak Adi. Baiklah, kalau demikian acara peluncuran dan peresmian sore hari ini kita tutup karena tadi sudah diresmikan. Sukses selalu di bawah bendera Adi Gunawan Institute. Salam sehat dan semangat buat semuanya. Ya, terima kasih Pak Adi, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. semuanya. Terima kasih Pak Adi. Ya, Terima kasih terima Bu kasih. Sherina. Sama-sama. Bu Terima Rita. kasih. Sampai jumpa. Mohon Terima semua kasih. untuk tidak lift terlebih dahulu ya. Ah, Baik, ah. oke.